Maka pada saat itu saya melihat akhlaknya, keilmuannya, kewibawaannya, saudara-saudara. Dan pada saat itu yang dulu saya tidak terlalu mencintai, ketika saya berjumpa dengan beliau, maka saya tetapkan hati kita hanya cinta kepadanya dan siap mendukung perjuangannya walaupun harus bersimbah darah sekalipun, saudara. Takbir. Demi Allah, siapa yang tidak sakit hatinya, siapa yang tidak bergetar tubuhnya, siapa yang tidak menggigil daripada anggota badannya ketika melihat saudaranya dari front persaudaraan Islam terbantai di sana berlumuran darah, saudara. Saya paling tidak rela kalau ada seseorang yang menyakiti beliau, dan saya tidak rela kalau ada orang yang ingin macam-macam dengan beliau. Dan saya telah bersumpah demi Allah, kalau dulu saya biasa cinta kepada beliau, saat ini saya cinta mati. Bahkan jiwa kami, raga kami, kapanpun siap untuk berjuang di bawah komando Habib Rizik, saudara-saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang bersama beliau, siap tumpahkan darah untuk beliau. Takbir. Untuk Islam yakin, untuk saudara kita yakin, gak takut mati, gak takut diculik, gak takut dibuang ke laut, yakin. Saudara, kita umat Islam tidak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang, musuh menghadang, harap bagi kita mundur satu langkah membela Islam, saudara-saudara. Takbir. Siap dapatkan barisan, siap ikut komando ulama. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-ardina was-samawat wa anzala al-ma'a min al-mu'sirat wa ansha'a habba wan-nabat wa qaddara al-arzaq wal-aqwat wa athaba 'ala al-a'mal as-salihat. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammad lil mu'jizat adh-dhahirat alladhi hasala min nurihi wujud al-kainat wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamanin wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim fi kulli an. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyrafa wal fudala wa sa'adatul ulama'il adillah, yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Hanif bin Abdul Rahman Al-Attas yang baru saja menyampaikan tausiahnya. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan zahiran wa batinan, semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal. Dan saya cintai, yang saya muliakan Mudirul Ma'had Darul Falah Kiai Haji Wawan Malik Marwan, dan juga yaitu Kiai Salimul Afif beserta seluruh para masyayikh, para kiai. Kita doakan bersama semoga keluarga besar beliau Kiai Haji Wawan Malik Marwan semoga dipanjangkan usianya oleh Allah, diberkahi kehidupannya oleh Allah, dijadikan orang yang selamat di dunia wal akhirah,
dijadikan orang yang berkah kehidupannya dunia akhirat, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, diistiqamahkan dalam ibadahnya oleh Allah. Amin ya rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para laskar, para jawara yang saya cintai, yang saya muliakan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pemuda, para pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang mulia ini, Allah mendudukkan kita, Allah memberikan kita anugerah, Allah memberikan kita nikmat, Allah memberikan kita rahmat, Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, duduk bertatap muka, tiada lain kegeruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, pada malam hari ini bertepatan pada malam yang pada besok harinya yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah, bahwasanya pemimpin penghulu segala hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Maka dianjurkan oleh sebagian para ulama untuk senantiasa kita memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Maksud daripada solawat Allah kepada orang yang bersolawat satu kali kepada Nabi Muhammad, Allah akan memberikan 10 rahmat, Allah akan mengangkat 10 derajat, dan Allah akan menghapuskan 10 dosa dan kesalahannya. Sebaliknya dalam kitab Tanqihul Qaul, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfan lam tamut hatta yubashshira lahu bil jannah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Rasulullah, dalam setiap harinya dia tidak akan mati kecuali diberi kabar dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara-saudara, hadirin hadirat, kita duduk bukan hanya sekedar duduk, kita datang bukan hanya sekedar datang, tapi datang dan duduknya kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah melalui mendekatkan dirinya kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara, jadikan setiap lisan, lidah yang engkau bacakan salawat basah, karena untuk mengagungkan nama Allah, untuk bersalawat kepada Rasulullah. Karena tidak ada lidah, karena tidak ada mulut yang lebih baik daripada lisan dan mulut yang senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alangkah beruntungnya orang-orang yang bisa duduk di majlis ta'lim, alangkah berbahagianya orang-orang yang masih diizinkan kedua matanya untuk bisa memandang para ulama, alangkah berbahagianya orang-orang yang kedua daripada bibirnya untuk senantiasa bergerak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena orang yang bersolawat menandakan hatinya hidup dan terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, salatan yattasilu biha ruhul musalliyan alaihi, salawat yang kamu baca ibu-ibu, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tala al-badru alaina min thaniyatil wada', itu adalah pertanda, adalah ikatan hubungan antara hati orang yang membaca dengan daripada hati baginda Nabi besar Muhammad. Jangan pernah berpikir saudara-saudara, jangan pernah beranggapan Rasulullah yang berada terkubur di tanah mulia Madinah Al-Munawwarah beliau tidak hidup. Beliau hidup, kata Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki di dalam kitabnya Mafahim Yajibu An-Nusahah. Apa kata beliau? Rasulullah hidup di dalam kuburnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah ada seorang di antara kaum muslimin yang membaca salawat kepadaku melainkan Allah kembalikan ruh ke dalam jasadku hingga aku dapat menjawab salam daripada orang yang
mengucapkan salam kepadaku. Saya, Anda duduk dari tadi membaca salawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Maka di sana, di kuburan sana yang mulia di Madinatul Munawwarah, Nabi menjawab waalaikumsalam, waalaikumsalam. Tetapi hanya saja kita yang berlumur dosa, kita yang banyak maksiat, kita yang melakukan mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat, tidak mendengarkan daripada jawaban salam dari baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau punya satu kitab namanya Tanbihul Muhtarin. Diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Mawahib Asy-Syadzili, beliau pernah berkata, "Ra'aitu sayyidal alamin fil manam." Aku pernah melihat penghulu atau pemimpin semesta alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Aku bermimpi bertemu dengan beliau di dalam tidurku. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, salatullahi asyra liman shalla 'alaika marratan wahidah." Salawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepadamu 10 kali. Satu kali orang yang bersolawat dijawab 10 kali. Hal kana dzalika liman hadiral qalbi ya Rasulullah. Apakah itu hanya khusus bagi orang yang hatinya khusyuk, hatinya hudur, hatinya senantiasa merindukan engkau wahai Rasulullah? Apa jawabnya Nabi Muhammad? Galala, tidak, bal huwa likulli musallin alaina walau ghafilan. Tidak, kata Nabi Muhammad, setiap orang yang baca salawat, mau dia ingat, mau dia lupa, kalau dia mengucapkan salawat dan salam, akan senantiasa diberikan 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fayu'tihillahu amsalal jibal minal malaikah tad'u lahu wa tastaghfir lahu. Allah akan menjadikan malaikat yang begitu banyak bagaikan gunung memohonkan ampun untuknya, mendoakan dirinya bagi orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Fa amma idza kana hadiral qalbi fiha fala ya'lamu thawaba dzalika illa Allah. Tapi sebaliknya kata Nabi Muhammad, kalau ada orang yang baca salawat kepadaku, hatinya hudur, hatinya merindukan aku, kata Rasulullah, fala ya'lamu thawaba dzalika illa Allah. Tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu. Karena itu saudara-saudara, wahai para pemuda, wahai para pemudi, wahai segenap umat Islam, umat baginda Nabi besar Muhammad, jadikan malam ini malam kita mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya, menghidupkan syariatnya, membantu ulamanya, menolong daripada keluarganya. Karena itu bukti bahwa kita mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sebelum tidur minimal, kata para ulama, agal syekh paling sedikit, apalagi bagi seorang murid ketika dia ingin tidur atau dalam setiap harinya, bersolawat 10 kali, asyra marrat, 10 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi baca salawat yang banyak. Kenapa? Salawat itu manfaatnya besar, ibu-ibu. Salawat itu manfaatnya besar, saudara-saudara. Apa yang disebutkan sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Ashraf dijelaskan, as-salatu ala nabi syaikhun man la syaikhana. Salawat kepada Nabi guru bagi orang yang tidak punya guru. Bahkan pada saat nanti kita di yaumil qiyamah, tidak ada yang peduli kepada kita, tidak akan ada yang menolong kita. Pada saat itu akan ada ucapan yang menggetarkan seluruh arsy. Ana laha, kemari datang kepadaku. Suara siapa itu? Baginda Nabi besar Muhammad, junjungan kita Maulana Muhammad, kekasih pujaan hati kita Maulana Muhammad. Walaupun kita lalai melupakan ajarannya, kita senantiasa meninggalkan kesunahannya, nanti di hari kiamat dia adalah orang yang pertama kali yang akan menjabat tangan kita dan akan menggandeng kita insyaallah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Karena itu saudara-saudara,
Ini dia Ma'hadul Islam, pondok pesantren Islam daripada Darul Falah, di mana tempat ini menjadi rumah bagi orang-orang yang ingin sukses, bukan hanya sukses di dunia, tapi yang diharapkan daripada pengasuhnya adalah sukses dari dunia hingga sukses di akhirat di hadapan Allah Subhanahu. Sehingga bagi seorang santri mesti memiliki niat dan tekad yang kuat di dalam mencari ilmu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Beliau berkata dalam kitab Diwan Syafi'i, apa kata beliau? Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilu. Belajar, kata beliau, ngaji, cari ilmu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang terlahir di alam dunia langsung menjadi orang yang alim. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidak akan pernah bisa sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Sehingga orang yang mencari ilmu akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah hendak mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Yang menarik saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Abbas beliau mengatakan bahwasanya orang yang mencari ilmu dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, Allah akan berikan kepadanya 70 derajat atau 70.000 derajat. Ma baina darajataini 500 amin. Satu derajat ke derajat yang lain perjalanan memakan 500 tahun. Dan Allah tidak akan memberikan derajat itu kecuali bagi mereka orang yang mencintai agama. Bagi orang yang hendak mencari ilmu agama. Sehingga bagi seorang santri khususnya di Darul Falah, nasihat saya singkat ceramah pada malam hari ini saudara-saudara. Sebagaimana Imam Syafi'i mengingatkan kita kembali, hendaknya kita punya semangat, punya himmah, punya keinginan, punya semangat dalam mencari ilmu. Sebagaimana man lam yadul ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Siapa orang yang tidak ingin merasakan pahitnya, hinanya, sakitnya mencari ilmu agama, maka dia akan mengenyam dan merasakan pahitnya kebodohan selama-lama. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Apa kata beliau? Siapa orang yang terlewatkan masa mudanya, nongkrong tidak jelas, ngumpul-ngumpul tidak jelas, lewat masa mudanya daripada mencari ilmu agama, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Takbirkan 4 kali takbir atas kematiannya. Kenapa? Karena pemuda yang tidak cinta kepada ilmu, kata Imam Syafi'i, la khaira fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Wallah hayatul fata bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara lidatihi. Demi Allah, pemuda yang sejati bukan pemuda yang petantang petenteng tanpa ada alasan, tetapi pemuda yang sejati mereka yang hidup dengan takwa, mereka yang hidup dengan ilmu agama. Sehingga pemuda yang tidak tumbuh dengan takwa dan ilmu agama tidak ada kebaikan pada masa mudanya. Karena itu, mari saudara-saudara di Darul Falah, jadikan kita ini pemuda-pemudi yang insya Allah menjadi penerus daripada perjuangan para ulama kita, menjadi penerus daripada perjuangan para masyayikh, guru-guru kita, untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit nasihat tadi panjang lebar disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Uttas. Saya hanya mengutip beberapa daripada pentingnya seorang murid agar ilmunya bermanfaat harus memiliki adab kepada seorang guru. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah ada
Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Karim Al-Kushairi. Beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal ilmi ahwaju minna ila kathirin, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kami ini lebih butuh adab yang sedikit daripada ilmu yang daripada ilmu yang banyak. Kenapa? Kalau cuma modal ilmu tanpa adab, maka iblis lebih pintar dari kita. Kenapa? Iblis sebelum kita diciptakan dia sudah ada terlebih dahulu, tapi iblis Allah keluarkan dari surga karena iblis menentang daripada adab kepada Allah. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika malaikat diperintahkan sujud tunduk kepada Nabi Adam, semuanya sujud illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang enggak mau sujud, sombong congkak. Dalam ayat yang lain iblis mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, wal iyadu billahi min dzalik. Apa iblis bilang? Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam, aku lebih sempurna daripada Adam, aku lebih mulia daripada Adam, aku lebih kuat daripada Adam, aku lebih tinggi daripada Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Sehingga penting adab, penting sopan santun kepada guru, penting tata krama akhlakul karimah kepada seorang guru, bila mana hendak ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai saudara-saudara, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Tahu Imam Nawawi? Siapa? Kenal? Imam Nawawi, Abu Zakaria. Kalau sudah namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu pengarang daripada kitab Riyadhus Shalihin, pengarang daripada kitab Al-Adhkar, pengarang daripada kitab Syarah Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi, beliau itu setiap hendak belajar kepada gurunya, beliau berdoa kepada Allah. Apa kata beliau? Allahumma astur anni aiba mu'allimi. Ya Allah, kata beliau, Allahumma astur anni aiba mu'allimi hatta la taqa'a aini lahu ala naqisatin wa la yuballighuni dhalika ahadun. Ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan guruku dari mataku, sehingga agar mataku tidak melihat sesuatu yang dapat merendahkan guruku di mataku. Itu Imam Nawawi, kaliber kelas kakap, saudara-saudara. Pangkatnya luar biasa, kesolehannya luar biasa, ilmunya luar biasa. Tapi Imam Nawawi senantiasa setiap berguru atau ngaji kepada gurunya, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari mataku, hingga tidak nampak sedikit pun cacat dari guruku yang terlihat oleh mataku. Dan jangan sampai ada seorang pun yang menyampaikan kabar keburukan dari guruku kepadaku. Itu Imam Nawawi. Wajar dan pantas kalau di kemudian hari Al-Imam Nawawi menjadi orang yang ulama, yang semua kalangan kitabnya dikaji dan dipelajari di semua pondok pesantren. Kenapa? Karena keberkahan ilmu, menghormati guru, mencintai guru, adab kepada guru. Naudzubillahi min dzalik. Tidak jarang kita dapati sekarang anak-anak santri kalau sudah mengungguli daripada gurunya dari bidang ilmu dan lain sebagainya, baru merasa lebih hebat dari guru. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu saudara-saudara, mari kita harus belajar yang namanya adab kepada guru, cintai mereka. Sampai-sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abuka thalatha, orang tuamu itu ada 3. Orang tuamu ada antum jam berapa bencong baru keluar. Abuka thalatha, orang tuamu ada 3. Yang pertama, abuka alladhi waladaka. Yang pertama, orang tua yang melahirkannya. Itu orang tua kita wajib dicintai, wajib dihormati.
wajib dicintai, wajib dihormati. Yang kedua, abuka alladzi zawwajta ibnatah. Yang kedua, orang tua yang kau nikahi anak perempuannya, yaitu jangan galak-galak mertua. Enggak boleh. Karena itu juga orang tua di. Yang ketiga, abuka alladzi 'allamaka. Orang tua yang mengajari ilmu, orang tua yang mengajarimu yaitu wa huwa afdaluhum. Orang tua yang mengajarkan ilmu lebih utama dari orang tua yang lainnya. Sehingga kalau kita punya guru, kita letakkan di atas kepala kita dan kita cintai mereka sepenuh jiwa dan raga. Sampai sini jelas? Paham? Karena itu penting yang namanya adab kepada guru. Jadi seorang santri jangan males. Jadi seorang santri jangan mudah lelah, putus asa, jangan. Anda tahu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Kenal Imam Syafi'i? Hah? Kenal Imam Syafi'i? Bukan Syafi'i tukang sayur situ, bukan. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, murid daripada Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi. Imam Syafi'i waktu mencari ilmu, beliau itu saking semangatnya cari ilmu, beliau kumpulkan tulang-tulang, beliau tulis, karena beliau terlahir dalam keadaan yatim dan tidak punya uang untuk mencari ilmu. Tapi semangat beliau mencari ilmu, tapi semangat beliau mencari agama boleh kita jadikan motivasi dan harus kita jadikan contoh dan teladan. Beliau saking tidak mampunya untuk mencari ilmu, beliau jadikan tulang-tulang onta ditulis, sehingga kendi-kendi tong-tong yang ada di rumahnya penuh untuk menulis yang dipenuhi dengan tulang-tulang onta, karena sebab nulisnya Imam Syafi'i tentang ilmu yang dia dapatkan. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i waktu di umur 9 tahun hafal Quran, umur 9 tahun hafal Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta, kitab hadisnya Imam Malik. Kalau zaman sekarang 9 tahun 10 tahun ngapain? Main game. Ini Imam Syafi'i saking semangatnya mencari ilmu, saking hebatnya mencari ilmu, saking mujahadahnya luar biasa, beliau tidak mengorbankan sedikit pun daripada ilmu, daripada waktu, kecuali hanya digunakan untuk mencari ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Jadi wajar kalau di kemudian hari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dikenal oleh seluruh penjuru karena satu, semangatnya dalam mencari ilmu, yang kedua, keberkahan daripada ilmu yang beliau dapat. Karena itu bagi kita pesantren, santri-santri yang ada di dalam kepala, tanamkan di dalam diri kita semangat mencari ilmu agama, semangat di dalam mencari ilmu agama, semangat di dalam jangan tanggung-tanggung, habiskan waktu dan umur kita hanya untuk mencari ilmu agama. Sehingga apa, saudara-saudara, dari ilmu itulah kita paham mana yang harus kita contoh, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita cintai, mana yang harus kita benci, mana yang harus kita bela, mana yang harus kita tidak ikuti. Dari ilmu itulah yang akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesat, mana yang lurus. Tidak semuanya harus kita ikuti, sehingga dengan ilmu itulah Allah akan memberikan petunjuk dengan cahaya ilmu, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti dan mana yang harus dijauhi. Karena itu saudara-saudara, mari di akhir penutup ceramah singkat saya ini, saudara-saudara, kita harus senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu santri-santri, jadi santri jangan yang bermental kerupuk, harus jadi santri yang bermental punya semangat yang tinggi waktu ta'lim, karena dengan ilmu itu Allah akan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena itu saudara-saudara, mari cintai ilmu, agungkan ilmu, dan agungkan orang yang Allah berikan ilmu agama. Siapa? Yaitu para guru dan alim ulama. Kenapa kita harus cinta sama ulama? Kenapa kita harus cinta sama guru? Kenapa kita harus cinta kepada orang yang alim?
karena kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewarisnya ulama yang meneruskan perjuangan sehingga bagi kita yang cinta kepada Islam, cinta kepada agama, cinta kepada ilmu, wajib untuk mengikuti ulama, untuk mencintai ulama. Tapi jangan terkecoh. Ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ada ulama dunia, ada ulama akhir. Ulama dunia itu apa yang disebut kata Habib Rizik, ulama-ulamaan. Itu ulama dulu. Ada ulama yang benar, namanya ulama akhirat, ulama yang lurus ngajak ke surga. Kalau ulama-ulamaan ngajak ke surgaan. Ulama yang dunia itu bagaimana Habib? Yang segala keilmuannya dapat dibeli untuk mendukung kemungkaran dan kezaliman. Sementara ulama akhirat, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu karena Allah, mereka yang ikhlas karena Allah, mereka yang berjuang karena Allah, mereka yang menyampaikan Islam, ilmu Islam, ajaran Islam karena Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak akan pernah menukarkan dengan apapun sekalipun dengan dunia dan seisi. Itulah ulama akhir. Jadi kalau saya tanya, Anda mau mengikut ulama dunia atau ulama akhirat? Ulama dunia atau ulama akhirat? Yang lurus apa yang tidak lurus, yang baik apa yang buruk, yang baik apa yang buruk, yang baik apa yang buruk. Karena itu harus cermat dan jeli dalam menyikapi keadaan sekarang, apalagi sosial media. Jangan semua yang di sosial media diambil, ditelan mentah-mentah. Jangan. Ikuti ulama ahlus sunnah wal jamaah yang tidak bisa dibeli dengan uang dan sebagainya. Sebagaimana contoh di hadapan kita masih punya ulama yang banyak, ulama kiai yang lurus, habaib yang lurus, kiai yang lurus, kiai yang istiqomah. Hanya saja sekarang media sosial dipegang oleh mereka orang-orang daripada buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab untuk menghinakan marwah dan kehormatan ulama ahlus sunnah wal. Contoh, kita punya Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Ya Allah, kalau saya mau cerita tentang beliau, saya ini dulunya saudara, saya ingin cerita. Boleh saya cerita? Saya ini dulu kepada beliau biasa-biasa aja. Kepada Habib Rizik itu biasa-biasa aja. Cinta karena ulama, cuma biasa-biasa saja, nggak terlalu. Setelah sekian demi sekian berlalu, hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, berganti silih berganti, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dengan beliau. Maka pada saat itu saya melihat akhlaknya, keilmuannya, kewibawaannya, saudara-saudara. Dan pada saat itu yang dulu saya tidak terlalu mencintai, ketika saya berjumpa dengan beliau, maka saya tetapkan hati kita hanya cinta kepadanya dan siap mendukung perjuangannya walaupun harus bersimbah darah sekalipun, saudara. Karena itu saudara, beberapa kabar waktu pada malam hari kemarin saya ngisi acara di suatu tempat, yaitu di pondok guru kami Al-Habib Muhammad Baharun Ali bin Sumit. Acara beliau yang seharusnya itu acara menjadi acara yang penuh dengan bahagia. Pada saat itu tengah malam beliau mendapatkan informasi, yaitu keluarga besar khususnya dari front persaudaraan Islam, khususnya imam kami, guru kami, gudwa kami, tauladan kami, suri tauladan kami, beliau mendapatkan ancaman dan teror dari orang-orang ormas bayaran yang tidak bertanggung jawab. Demi Allah, pada saat itu kami diberikan amanah oleh beliau, Rehan duduk di sini, gantikan saya, biar saya yang berangkat ke Pemalang. Demi Allah, siapa yang tidak sakit hatinya, siapa yang tidak bergetar tubuhnya, siapa yang tidak menggigil daripada anggota badannya ketika melihat saudaranya dari front persaudaraan Islam terbantai di sana berlumuran darah, saudara. Waktu itu kami ingin ikut bersama beliau, cuma beliau mengatakan tetap di sini, pimpin daripada majelis acara ini sampai selesai. Demi Allah saudara,
saya paling tidak rela kalau ada seseorang yang menyakiti beliau, dan saya tidak rela kalau ada orang yang ingin macam-macam dengan beliau. Dan saya telah bersumpah demi Allah, kalau dulu saya biasa cinta kepada beliau, saat ini saya cinta mati. Bahkan jiwa kami, raga kami, kapanpun siap untuk berjuang di bawah komando Habib Rizik, saudara-saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap berjuang bersama beliau, siap tumpahkan darah untuk beliau. Takbir. Demi Allah, saudara, saya cinta bukan main-main dengan beliau, karena saya mengetahui bagaimana lembutnya beliau, akhlaknya beliau. Dan pada saat itu saya mengatakan dalam diri saya, sam'an wa ta'atan kepada imamnya. Saya bukan ormas FPI, enggak seperti kawan-kawan saya dari Latif, dari Front. Saya bukan ormas di dalamnya, tetapi demi Allah, apapun yang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di bawah komando Habib Rizik Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya, jiwa saya, raga saya, darah saya rela tumpah murah harganya untuk perjuangan Front Persaudaraan Islam, saudara. Karena itu kalau mau ikut jangan tanggung-tanggung. Kalau lebay minta kerupuk jangan tanggung imam besar kita. Saudara, kalau andaikan kemarin beliau tidak datang di Pemalang, mungkin bukan cuma beliau yang dicegat saat ceramah. Besok bisa Habib yang lain, besok bisa kiai yang lain, besok mungkin penceramah yang lain. Tapi beliau ingin menunjukkan, saudara-saudara, beliau tidak pernah mengusik daripada orang, beliau tidak pernah mencari musuh dengan orang lain. Tapi kalau mereka menyerang, mereka datang menghadang, ketika beliau ingin menyampaikan syiar Islam, pantang mundur, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, yang hak mesti diperjuangkan bersama-sama, saudara-saudara. Betul? Betul? Siap berjuang bersama beliau. Takbir. Saudara-saudara, persaudaraan Islam jangan kendor. Insya Allah Allah bersama dengan anda semuanya. Amin. Allah kuatkan barisan anda. Amin. Allah menangkan perjuangan anda. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal. Darah kemarin tidak gratis. Darah kemarin tidak gratis. Kalau mereka tidak diusut tuntas oleh pihak yang berwajib, jangan salahkan kami pecinta Habibullah Muhammad, jangan salahkan kami pecinta ulama, jangan salahkan kami pecinta Habib Rizik. Akan mencari mereka walaupun mereka lari ke lubang semut, saudara-saudara. Betul betul. Betul betul. Front Persaudaraan Islam atau umat Islam simpatisan yang cinta kepada beliau, diam bukan berarti takut, saudara. Singa diam ketika mengintai musuhnya dan mangsanya. Jika beliau memberikan komando 2 kali 24 jam, saudara, tidak diproses, kita akan siap berangkat mencari pasukan yang suka mencegah daripada dakwah para ulama. Siap apa tidak siap? Siap apa tidak siap? Yang kompak siap apa tidak siap? Yakin? 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 Betul? Betul? Gak takut mati? Gak takut mati? Benar? Di kayak KM 50 gak takut mati? Di Berondo gak takut? Diculik gak takut? Benar? Yakin? Untuk Islam yakin? Untuk saudara kita yakin? Gak takut mati? Gak takut diculik? Gak takut dibuang ke laut? Yakin? Saudara, kita umat Islam tidak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang, musuh menghadang, harap bagi kita mundur satu langkah membela Islam, saudara-saudara. Takbir. Siap rapatkan barisan, siap ikut komando ulama. Takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan Allah lindungi imam besar kita. Mudah-mudahan Allah jaga habaib ulama kita. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan Allah porak-porandakan barisan orang yang zalim. Zalimin zalimin ya Rabb. Mudah-mudahan orang yang zalim dihancurkan dengan kezalimannya. Amin. Ya Rabbal, Ya Rabbal, Ya Rabbal alamin. Terakhir, saudara,
karena sudah waktu terlalu malam, saya mengijazahkan kepada Anda sebagaimana dikutip di dalam kitab Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, jika engkau mengamalkan ayat ini, niscaya akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Mau apa tidak? Kurang keras. Mau apa tidak? Kurang kompak. Mau apa tidak? Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Setiap habis salat baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul. Dibaca 5 kali setiap habis salat. Insyaallah Allah akan panjangkan umurnya, kata beliau. Amin. Kata Syekh Nawawi, insya Allah dipanjangkan umurnya, dijaga dari orang yang zalim, dan insya Allah selamat dari benda tajam. Amin ya Rabbal. Siap diamalkan? Insya. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya saudara-saudara, kira-kira kalau kita bela Islam takut apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? Berani apa tidak? Kejadian kemarin di Pemalang, saudara-saudara, kira-kira itu sebagai daripada peringatan buat kita. Kita harus waspada atau tidak? Harus hati-hati atau tidak? Harus berani atau tidak? Yakin? 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 Jangan memulai sebelum dimulai, jangan memerangi sebelum diperang, jangan terbakar sebelum dibakar. Betul? Tapi kalau sudah diserang, kita diam atau lawan? Ayo diam atau lawan? Diam apa bangkit? Diam apa bangkit? Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan saudara-saudara hadirin yang kita menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan yang hadir Allah angkat derajatnya, Allah kabul hajatnya, Allah ampuni dosanya. Dan kita mintakan khusus pada malam Lailatul Sa'idah, Lailatul Jum'ah, mudah-mudahan Allah jaga seluruh para kiai dan habaib kita. Allah lindungi bangsa dan negara kita dari rombongan kaum zalimin dan komunis. Mudah-mudahan Allah jaga imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syiah minal qawmil zalimin, minal qawmil kafirin, minal qawmil munafiqin, birahmatika ya arhamar. Allahumma ansur al-Islam wal mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, wa ahlikil yahuda wal kafarata wal musyrikin birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya doakan semoga santriwan santriwati yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah semoga diberikan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama, kita baca sholawat. Setuju? Setuju? Maulaya salli wa sallim. Semuanya Allah abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada.
bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, dia sampai tentara, untuk agama dan negara, kematian, semuanya lebih kompak. Wahai para pemuda, bangkitlah. Wahai para Allah, musuh sudah lawanlah kita, menanti kita kejayaan. Semuanya lebih kompak. Satu langkah, sekali lagi takkan mundur. Siap berjuang bersama ulama, siap berada di bawah komando Habib Rizik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi, fa'alna bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani. إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. اللهم احينا بحياة العلماء وأمتنا بأموات السعداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع إنك سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر من أسرار الفاتحة. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang menyakitkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi